Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, khususnya sobat dari Guru Penggerak. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang tugas modul 2.3 yaitu coaching tentang supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pak Husin Saputra. Di sini saya mengajar mata pelajaran matematika umum. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Husen? Alhamdulillah, aku sehat. Ya. Pada kesempatan ini Pak Husen, ya sebelum Pak Husen melakukan observasi, nantinya di sini saya akan melakukan pra-observasi, di mana Pak Husen bisa lebih mempersiapkan lagi agar nantinya pada saat observasi Pak Husen lebih siap, lebih maksimal. Itu tujuan dari kita pra-observasi. Nah, sebelum kita melakukan pra-observasi Pak Husen, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Husen. Yaitu yang pertama Pak Husen, apa tujuan pembelajaran Pak Husen? Boleh saya jawab, Pak? Iya, boleh. Tujuan pembelajaran saya terutama dalam matematika umum ini materi relasi. Tujuan saya adalah bagaimana cara membuat siswa memahami atau mengerti apa itu fungsi dari relasi tersebut dan bagaimana bentuk-bentuk dari relasi, Pak. Iya, jadi di sini tujuan pembelajaran Pak Husen yaitu siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk relasi. Iya, jadi di sini tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami bentuk-bentuk dari relasi dalam pelajaran matematika, Pak Husen ya. Selanjutnya Pak Husen, setelah tadi Pak Husen menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, ada lagi pertanyaan yang kedua yaitu area yang dikembangkan Pak Husen, area pengembangan untuk siswa, Pak. Area pengembangan untuk siswa. Saya di sini ingin mengembangkan siswa yang memahami relasi tadi. Walaupun mereka tidak ada buku atau sumber yang lain, tapi mereka paham apa itu relasi, bagaimana bentuk relasi dan bekerjanya relasi itu sebagaimana. Oke, jadi area pengembangan di pelajaran matematika Pak Husen ini yaitu berfokus pada keterampilan siswa, bagaimana siswa itu bisa mengetahui atau memahami tentang relasi. Benar sekali, Pak. Oke, Pak Husen. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran Pak Husen ini metode pembelajaran apa yang Pak Husen gunakan? Metode pembelajaran saya? Ya. Metode pembelajaran saya gunakan itu PBL, Problem Based Learning, Pak. Nanti saya akan memberikan stimulus sedikit kepada siswa. Sesudah itu mereka paham dengan stimulus saya itu, baru saya akan memberikan sebuah masalah kepada siswa. Oke, jadi untuk metode pembelajaran Pak Husen menggunakan metode pembelajaran PBL ya, di mana nantinya Pak Husen memberikan suatu permasalahan terhadap pelajaran matematika. Oke. Untuk selanjutnya tadi Pak Husen sudah menentukan untuk pembelajarannya metodenya PBL. Selanjutnya strategi pembelajaran yang Pak Husen gunakan apa? Strategi pembelajaran di dalam kelas? Iya, di dalam kelas. Strategi pembelajaran saya sama seperti PBL biasanya, Pak. Di situ saya ingin stimulus siswa supaya mereka paham dengan materi itu. Jadi saat mereka belajar dan mereka selesai dalam pembelajaran itu paham dengan materi dengan materi relasi tersebut, Pak. Pada metode saya PBL. Jadi nanti Pak Husen agar anak tadi lebih memahami, salah satunya dengan strategi apa, Pak? Strategi diferensiasi itu, Pak. Strategi saya. Oh, jadi metode strategi pembelajarannya yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi anak-anak tadi sesuai dengan minatnya, Pak. Iya, sesuai dengan minat yang mereka masuk. Oke. Jadi itulah Pak Husen ya. Sebelum nantinya Pak Husen diobservasi, ini kita ada namanya praobservasi. Tadi sudah saya menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan Pak Husen dan disiapkan agar nantinya Pak Husen pada saat diobservasi nanti
Pak Usen bisa lebih maksimal lagi dalam kegiatan observasi. Nah, selanjutnya Pak Usen, untuk kelas sasaran Pak Usen melakukan penerapan tentang materi relasi ini kelas berapa Pak Usen? Saya kelasnya rencananya saya mau menggunakan kelas 11C, yaitu pada hari Rabu jam ketiga dan jam 4 Pak. Oke. Nah, Pak Usennya kita sudah berbincang-bincang, harapan kita sama-sama semoga nanti pada saatnya Pak Usen observasi hari apa tadi Pak Usen? Hari Rabu Pak. Hari Rabu, semoga Pak Usen di observasi nanti lebih bisa maksimal, lebih bisa siap. Nah, inilah tujuannya Pak Usen ya. Mungkin itu saja Pak Usen. Saya ucapkan terima kasih karena Pak Usen bisa meluangkan waktunya di kegiatan pra-observasi. Kita berharap sama-sama Pak Usen lebih maksimal lagi pada kegiatan observasi. Demikianlah video tentang kucing supervisi akademik dengan saya Agung Santoso, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pali bersama rekan saya Bapak Usen Saputra, guru matematika. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ini relasi dan fungsi. Relasi dengan fungsi itu dua nilai seperti ini, dua nilai yang sama. Nah, yang di A ini akan untuk lingkaran ini A di dalamnya ada ini Rachel sama Desti. Ini namanya anggota dari A, anggota dari B. Nah, yang disebut dengan relasi atau fungsi itu titik yang ini berjalan ke titik yang sebelah. Kayak ini. Contoh, makasih ya. Ini ke Yusuf. Nih. Tanda mana? Sudah itu Rachel dengan Ariel. Nih, ini. Selanjutnya Desti dan Toki. Nah, ini disebut dengan relasi dan fungsi. Jadi ada kawan yo. Yang di A ini namanya domain atau daerah. Apa daerah asalnya? Yang ada di dalam? Yang ada di atau apa namanya? Siapa baik? Dini, Rachel sama Desti. Kalau daerah hasilnya atau namanya kode main yaitu Yusuf, Yusuf, Coki, dan Ariel. Ini. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya range atau hasil. Ini bagaimana? Kayak ini. Kalian lihat dulu yang awal. Dini tadi dengan Yusuf. Berarti kalian buat dalam kurung di sini. Dini, koma, Yusuf. Oke. Dan habis itu dapat Rachel dengan Rachel dengan Ariel. Ada lagi? Desti sama Sok. Nah, ini disebut dengan daerah asal, daerah lawan dengan pemetaannya. Contoh, Rachel Bapak taruh di sini, oke? Ari di situ. Rachel tadi berjalan dengan Ari. Nah, dengan Ari itu disebut dengan pasangan. Artinya pasangan Rachel adalah Ari. Oke? Ada yang tanya materi ini dulu? Belum? Belum ada. Oke. Kita tahu sudah deketin itu deketin juga benar. Nah, itulah ini disebut dengan relasi dan fungsi. Banyak relasi dengan fungsi ini di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, nyobain saat kalian belajar matematika. Saat kalian membaca, ada buku yang disenangi oleh satu orang. Contoh buku matematika ini.
kok, jangan hadir. Oke, ada yang tanya? Oke, ya Bu Kati. Oke, Bapak kasih tugas dulu ya. Oke. Presentasi dari kelompok kalian tadi, ada yang masih kurang jelas dengan presentasi dari kelompoknya? Sudah cukup jelas. Nah, itulah materi kita relasi dengan fungsi, yaitu ada daerah asal, daerah kawan dengan hasil. Nanti mungkin Bapak kasih pengayaan yaitu penambahan materi atau tugas ya di tambahan kalian untuk dikerjakan di rumah per kelompok lagi. Bapak harapkan untuk kalian tetap semangat belajar pelajaran matematikanya. Sebelum itu beri aktif dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 ya, semangat lagi belajarnya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya akan didampingi oleh Ibu Reni Marlina selaku pengajar praktik saya dan juga rekan sejawat saya Bapak Husen Saputra. Oke, lanjut, silakan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Husen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Husen? Alhamdulillah Pak Sen. Jadi Pak Husen di sini setelah kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, dilanjutkan juga rencana aksi observasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan kita pasca observasi. Saya di sini akan mengajak Pak Husen ngobrol lebih banyak lagi mengenai hal-hal yang kita laksanakan kemarin kegiatan Pak Husen, yaitu aksi observasi. Nah, banyak hal itu khususnya pada kegiatan observasi Pak Husen. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini Pak Husen, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Husen berkaitan dengan kegiatan pasca observasi. Langsung saja Pak Husen. Yang pertama Pak Husen, itu setelah Pak Husen melakukan rencana aksi observasi itu, Pak Husen, bagaimana perasaan Pak Husen setelah melaksanakan? Setelah melaksanakan Ya. Pertama, yang paling pertama itu mungkin agak deg-degan ya. Ya. Karena posisi ngajar dilihat juga kan. Ya. Tapi untuk kalau siapanya bisa dibilang pembelajarannya siapa? Bisa dibilang siap. Anak-anaknya juga ada yang belajarnya ikut, ada tapi ada juga yang anak-anaknya pemahamannya masih kurang. Jadi di sini perasaan Pak Husen, pengalaman yang pertama ya, Pak Husen di observasi didampingi dengan saya ya. Yang selanjutnya Pak Husen, pada saat Pak Husen melakukan observasi itu Pak Husen, prosesnya itu Pak Husen sudah melaksanakan observasi itu sesuai dengan proses pembelajaran pra observasi tidak Pak Husen? Sudah. Adapun kayak seperti metode yang dijelaskan sebelum observasi, pra observasi kan menggunakan metode problem besar ini, itu juga digunakan, siswa juga dibuat berkelompok dengan materi yang sama, dijelaskan sedikit, baru siswa dikasih materi informasi. Oh iya, saya lihat juga dari catatan itu Pak Husen sudah melaksanakan sesuai dengan kemarin kita pra observasi, di mana Pak Husen sudah menggunakan model pembelajaran PBL ya, dan juga gaya pembelajaran berdiferensiasi ya. Selanjutnya Pak Husen, hambatan ataupun tantangan Pak Husen pada saat Pak Husen melakukan aksi observasi itu apa Pak Husen? Hambatan. Hambatan yang pertama itu mungkin dari kesiapan saya selaku guru yang ngajar di dalam kelas masih mungkin efektif, tetapi menurut saya masih kurang efektif untuk anak-anak. Yang kedua, pemahaman siswa tadi, karena saya tidak bisa menyamaratakan pemahaman siswa, karena ada siswa yang paham, ada siswa yang kurang paham. Jadi
Saya yang anak-anak yang kurang paham itu harus saya ajar supaya lebih paham lagi. Jadi tantangan yang pertama itu Pak Ustadznya fokus pembelajaran siswa Pak Ustadznya. Nah ini Pak Ustadz, untuk hambatan Pak Ustadz tadi ya, fokus dalam pembelajaran siswa ini, alasan yang Pak Ustadz lihat tuh apa yang terjadi di siswa itu karena dia tidak fokus dalam pembelajaran itu? Mungkin materinya mungkin dianggap siswa terlalu rumit. Nah dari permasalahan yang Pak Ustadz hadapi, murid tadi tidak fokus dalam pembelajaran ya, kurangnya pemahaman, rencana aksi Pak Ustadz ataupun harapan ideal Pak Ustadz yang harus Pak Ustadz lakukan dengan permasalahan yang terjadi ini apa yang harus Pak Ustadz lakukan? Harapan saya atau ideal saya mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan metode atau gaya yang lebih membuat siswa tertarik dalam proses pembelajaran matematika. Jadi untuk rencana aksinya ini Pak Ustadz lebih lagi mengembangkan dalam gaya pembelajaran ya, dan tidak lagi melakukan pembelajaran yang konvensional Pak Ustadz. Nah untuk selanjutnya Pak Ustadz, setelah Pak Ustadz tadi idenya sudah bagus dengan harus mengupdate ataupun pembelajaran yang menyenangkan kan, itu kapan penerapan Pak Ustadz mengenai aksi Pak Ustadz tadi? Aksi penerapannya akan secepatnya. Tapi kalau bisa dibantu oleh Bapak Agung ya, biar bisa mengoreksi kembali pembelajaran saya itu sudah benar atau masih ada yang kurang dari Secepatnya. Ini sasaran kelasnya Pak Ustadz? sasaran kelasnya anak kelas 11. 11. Mungkin itu saja Pak Ustadznya yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pasca observasi, yaitu coaching untuk supervisi Pak Ustadznya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya sebagai coaching dalam proses coaching supervisi akademik ini Pak Ustadz. Nah setelah kita melaksanakan mulai dari kemarin ada kegiatan pra observasi, lanjut aksi observasi, dan ini pada proses pasca observasi Pak Ustadz. Nah kesan ataupun kesan Pak Ustadz terhadap kegiatan kita ini apa Pak Ustadz? Kalau pesan lo ya? Ya pesan. Pesan saya berterima kasih kepada Pak Agung sebagai mentor lah bisa dibilang Pak ya, karena mendengarkan saya, memberikan arahan, oh ini bagusnya seperti ini, yang jeleknya seperti ini dikurangi kan, dan mungkin bisa berlanjut Pak ya sampai seterusnya yang bisa dilakukan. Kalau kesan saya Kesannya apa? interaktif mungkin anak-anak lagi harus saya sendiri. Oke. Terima kasih Pak Husen, saya sangat senang sekali bisa mendampingi Pak Husen selaku coach ya dalam proses coaching untuk supervisi akademik. Ya, mungkin itu saja pada kesempatan ini mengenai tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi. Terima kasih saya ucapkan kepada guru atau pengajar praktik saya Ibu Raini Marlina dan juga rekan sejawat saya Bapak Husen Saputra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.